Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita tentang integral fungsi rasional, yaitu dengan pecahan parsial. Nah, ini materinya biasanya berbentuk pecahan. Ada pecahan di situ ya. Kita lihat apa saja ketentuannya. Sebelumnya kita jelaskan dulu tentang fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang merupakan hasil bagi dua fungsi polinomial. Jadi maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan Px dibagi Qx. Polinomial itu gimana sih? Polinomial itu berarti yang ada, contohnya gini misalnya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 5x. Ini salah satunya fungsi polinomial. X kuadrat min 4, ini fungsi polinomial juga. Berarti misalkan gini, x kuadrat min 4 per x pangkat 2 min 9. Atau ini min 9x ditambah 8. Misalkan seperti ini. Nah, ini juga termasuk fungsi polinomial. Atau bisa juga nanti dalam bentuk x, di sininya x min 7 misalnya. Nah, ini juga termasuk fungsi polinomial. Meskipun di sini pangkat 1, di sini pangkat 1 juga. Atau di sini pangkat 2. Salah satu contohnya seperti itu ya. Jadi, kapan kita pakai ini? Berarti kalau ada yang berbentuk seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, fungsi rasional ada dua. Ada fungsi rasional sejati dan ada fungsi rasional tak sejati. Sejati itu maksudnya adalah apa? Secara umumnya bisa dibilang ini fungsi rasional yang derajat pembilang itu kita tahu ya, berarti bagian atas ya. Ini pembilang. Itu kurang dari derajat penyebutnya. Ini berarti penyebut. X plus 2. Berarti ini X pangkat 1. Nah, yang ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. X kuadrat plus 4X min 3. Dengan demikian, berarti ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, bersyukur kalau ketemu yang bagian misalnya integral yang pembilangnya itu lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Nanti ya. Kenapa? Karena biasanya lebih mudah. Sedangkan fungsi rasional tak sejati adalah fungsi rasional yang derajat pembilangnya lebih besar sama dengan derajat penyebutnya. Berarti dengan demikian derajat Px lebih besar sama dengan derajat Gx. Lebih besar sama dengan ya. Jadi bisa aja posisinya sama. Atau bisa juga lebih. Nah, kita lihat di sini ada 3x kuadrat plus 8 per x kuadrat plus 2. Ini berarti sama. Nanti kita harus ubah dulu ya menjadi bentuk lain. Ya, ini agak typo. Ini harusnya kita ubah dulu bentuk lain. Terus ini juga sama. X pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 min x plus 1 per x pangkat 3 tambah 5x. Nah, diubah seperti ini. Kalau kita lihat di sini pangkat 5, di sini pangkat 3. Berarti yang atas atau pembilang itu lebih besar dari yang bawah. Nah, terus harus kita ubah menjadi bentuk pecahan juga, tapi bagian yang ini, kita lihat ini namanya hasil bagi. Ini hasil bagi. Nah, yang ada di sini sisanya, bisa dibilang sisa. Sama halnya seperti ini, 9 dibagi 2. Kalau kita bilang 9 bagi 2 adalah 4. 4 kali 2, 8. Kurangin 1. Nah, ini hasil bagi berarti 4 ditambah sisanya 1. 1 per 2. Ini totalnya. 1/2. Nah, 1 ini berarti biasanya sisa. Yang pangkatnya itu harapannya adalah yang tadinya lebih besar, kita ubah menjadi seperti ini, menjadi lebih kecil, pangkat 1. Ini tujuannya nanti. Oke, kita lanjutkan. Dalam aljabar, dua pecahan atau lebih dapat dijumlahkan sehingga menjadi satu pecahan. Satu pecahan itu maksudnya gimana? Nih misalnya, 2 per x min 4 ditambah 3 per x min 1. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ini kan dua pecahan. 2 per x min 4, ini 3 per x plus 1. Terus, supaya jadi dalam bentuk satu pecahan, sama halnya dengan seperti ini, maksudnya setengah ditambah 3 per
4, anggap aja gitu ya. Nah, ini kan disamakan penyebut dulu ya. Berarti misalnya sini 4, berarti ini supaya sama, berarti kita kalikan 2. 2 ditambah ini 3. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 per 4. Nah, gini. Kalau dia bentuknya seperti ini, X min 4 dengan X plus 1, ini kita kalikan ke sini. Jadi 2 dikali X plus 1, ini kita kalikan ke sini. 3 dikali X min 4. Jadi artinya ini kita kalikan. 2X ditambah 2. Terus ini ditambah 3X min 4 per ini X min 4 tambah X plus 1 tetap kita tulis begini aja. Artinya kalau ada bentuk pecahan seperti ini A per B ditambah C per D, disamain penyebut jadi BD. Nah, ini kita kalikan ke sini. A kali D, ini kita kalikan ke sini. B kali C. Nah, ini juga sama, ini kita kalikan. Nah, berarti ini hasilnya apa? 2X plus 2 ditambah 3X min 12. 2X ditambah 3X jadinya 5X. Ini kurang S ya. 5X, 2 kurang 12 berarti min 10. Nah, jadinya seperti ini. Dalam hal nanti, itu integral itu dalam bentuk ini. Kita lihat ya. Contoh berikut. Untuk menghitung hasil integral yang di bawah ini, nah ini ya. Ini harusnya ada 5X ya. Ada 5X. 5X min 10 per X min 4 dikali X plus 1. Sama dengan integral 2 per X min 4 dx ditambah integral 3 per... Nah ini gara-gara apa? Gara-gara kan kita udah dapetin dari sini ya. 2 per X min 4 ditambah 3 per X plus 1. Jadi ibaratnya kita uraikan. Uraikan menjadi ini. Ini faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Oke. Selanjutnya, ketika kita udah punya seperti ini, kan udah sama ya yang tadi. 2 per X min 4 ditambah integral 3 per X plus 1. Nah, masih ingat nggak rumus integral dari 1 per X? Integral dari 1 per X. Apa rumus dari integral 1 per X? Dx. Ln X ya. Ini juga sama berarti. Masih ingat nggak yang saya bilang? Integral AX plus B, 1 per AX plus B. Dx. Ln mutlak AX plus B. Nah, per A betul. Jangan lupa per A-nya. Ini pun sama berarti. Ini karena ada angka 2-nya. 2-nya sama aja kita pindah ke depan. Jadi sama aja 2. Dikali ln mutlak ini berarti. X min 4. Ini kan AX plus B. Nah, kalau yang ada di sini 3 ln X plus 1. Arahnya ke sini nanti. Setelah kita pisah. Nah, faktornya ini disebut faktor ya. Ini disebut faktor X min 4 sama X plus 1. Ini tergantung nanti. Nah, ada kriterianya. Ini hanya salah satu contoh aja. Jadi 2 ln mutlak X min 4 ditambah 3 ln mutlak X plus 1 tambah C. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan kembali. Berarti jika tidak digunakan dari ruas kanan pada persamaan di atas, maka kita akan menyelesaikan integral tersebut dengan dekomposisi penyebut Qx tersebut dengan memisahkan faktor-faktor tersebut. Nah, permasalahannya begini sekarang. Nanti ini kan kebetulan udah ada ya. Bagaimana caranya ya supaya nanti hasil dari ini itu menjadi faktor ini dan ini. Idenya seperti ini. Nah, itu ada caranya. Tergantung ketentuannya nanti. Silakan di-SS dulu. Kita lanjutkan. Nah, ketentuannya ada di sini. Tinggal tergantung derajatnya. Yang disebut P apa tadi? P itu adalah pembilang. Q itu adalah penyebut. Nah, kalau dia derajatnya kurang dari derajat Qx, maka kita bisa katakan nanti terbagi menjadi 5. Faktor penyebut Qx merupakan faktor linier berbeda. Faktor linier berbeda. Linier itu gimana sih? Linier itu nanti AX plus B ya. Kalau
nanti kuadrat, bukan X plus B lagi, tapi kuadrat. AX kuadrat tambah BX plus C. Ini faktor kuadrat, bedanya. Kalau dia berbeda, berarti antara satu dengan yang lain itu beda. Contohnya yang tadi, X-1 sama X-3 misalnya. Ini kan beda. Kalau berulang, berarti artinya X-1, ada X-1 lagi, alias X-1 kuadrat ya. Atau X-1 pangkat 3. Bisa aja dengan seperti ini. Ini namanya berulang. Terus campuran faktor linier berbeda dan berulang. Nah, misalnya ada X-1-nya, pangkat 2, terus dikali dengan ada X plus 3 misalnya. X plus 3-nya. Ini berbeda dengan ini. Nah, ini berulang. X-1-nya 2 kali. Itu nanti caranya berbeda. Terus, nanti kalau ada yang nanya, Pak, gimana sih cara membedakannya? Nah, di sini dia membedakannya. Sudah diberitahukan di awal ya. Tinggal kita terjun. Gimana cara ngerjain soalnya. Nah, untuk yang faktor kuadrat berbeda, nanti jangan salah. Kan ketika kita faktorkan, jadi langkah pertama QX-nya nanti difaktorkan dulu ya. Faktorkan. Contoh. Saya punya gini misalnya. X pangkat 3 min X kuadrat min 2. Misalkan gini. Min 2X gitu ya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Ya, ini kan ada X semua ya. X-nya dikeluarin. Jadi X kuadrat min X ya. Min 2. Terus X kuadrat min X min 2. Ini kuadrat nih. Di sini kuadrat. Tapi ingat, kuadrat yang dimaksud di sini, di nomor 4 sama 5, itu kuadratnya harus memenuhi syarat ini. D kurang dari 0. Apa yang dimaksud dengan D? D itu adalah diskriminan. B kuadrat min 4AC. Ya, secara logika artinya begini maksudnya. Dia definite ya. Definite itu berarti tidak bisa difaktorkan biasanya. X kuadrat min X min 2 apakah bisa difaktorkan? Jawabannya bisa. Coba kita cek diskriminannya deh. B kuadrat, B-nya min 1. Koefisien X ya kalau B. Min 1 kuadrat dikurang min 4, H-nya adalah 1 nih. C-nya min 2. Berarti 1 ditambah 8. Oh, 9. Nah, 9 ini lebih besar dari 0. Positif. Kalau ini kan harus kurang dari 0. Berarti kemungkinan bisa. Berarti artinya apa nih? X min 2, X plus 1. Nah, seperti ini. Artinya kita punya faktor. Faktor yang pertama ini, X. Ini faktor yang kedua, X min 2. Ini faktor yang ketiga, X plus 1. Nah, pertanyaan saya ini faktornya berarti apakah dia kuadrat, apakah linier? Jawabannya linier, karena pangkat 1. Meskipun di sini kuadrat ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi nanti yang keempat, perbedaannya dengan nomor 5, sama-sama faktor kuadrat, tapi ini berbeda, ini berulang. Untuk yang B, derajat PX lebih besar sama dengan derajat QX. Nah, kalau yang B, nanti langkahnya adalah buat dulu dalam bentuk ini. Ya, buat dulu. Kalau sudah buat dalam bentuk ini, nanti tergantung faktornya. Nanti kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi biasanya yang B ini lebih panjang daripada yang A. Kalau ada derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut, itu sudah pasti lebih panjang daripada kalau kita ngerjain yang A. Yang kurang. Oke? Ya, silakan di SS dulu. Ini ketentuannya. Kalau sudah, saya hapus. Nah, ini yang pertama. Integral fungsi rasional derajat P kurang dari Q. Yang pertama adalah faktor linier berbeda. Anggap aja ini faktor liniernya. Masing-masing, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Terus, maka nanti kita ubah menjadi apa? Nah, ini ada. Ingat ya, di sini ada A1. A1 itu artinya adalah konstanta, lebih tepatnya. Ini A2 juga konstanta. Bisa nanti kita bikin dalam bentuk A, bisa kita dalam bentuk B, bisa dalam bentuk C, bisa dalam bentuk D, bisa bikin A1, bisa bikin A2. Yang penting jangan ada X-nya. Contohnya kayak gitu. Terus, berikutnya, konstanta yang dicari A1AN ya.
Nah, ini contohnya. Integral X plus 1 per X kuadrat min 9. Oke, masih ingat nggak tadi? Jadi, kalau ada integral fungsi rasional, ini cara identifikasinya ya. Oh, ini integral fungsi rasional, Pak. Tahu dari mana? Oke, di sini X plus 1 artinya polinomial. Ini polinomial. Berarti nanti PX dibagi QX. Itu ya. Nah, habis itu lihat apanya? Pangkatnya. Antara atas, membilang, bawah, penyebut. Untuk yang atas, ternyata ini pangkat 1. Pangkat 1 berarti otomatis dia derajatnya kurang dari yang bawah. Nah, itu identifikasinya gitu ya. Lihat dulu pembilang dan penyebut derajat dan-nya. Derajat. Kalau udah tahu derajatnya, maka apa hal yang harus kita lakukan lagi? Lihat penyebutnya. Penyebutnya X kuadrat min 9. Kita faktorkan. Artinya gimana? Oke, ini ada X plus 1 per X kuadrat min 9. Pemfaktoran dari X kuadrat min 9 apa kira-kira? Ada yang tahu? X min 9, X min 3, X plus 3. Ya, X min 3, X plus 3, betul. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti sini X min 3, di sini X plus 3. Oke? Nah, di sini ada A, di sini ada B. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa A, B, bisa A1, A2. Yang penting kita bikin kesamaan gini dulu. Nah, kalau sudah, tugas kita adalah cari A dan B. Nanti selalu begitu. Karena kita nggak tahu. Mau nebak-nebak boleh, tapi harus valid. Supaya nggak nebak-nebak, gimana caranya? Oke, kita gunakan dengan cara seperti ini. Ini kita kalikan dengan apa? X kuadrat min 9. Berarti kalau ini semua dikalikan dengan X kuadrat min 9, tinggal atas saja. Karena ini coret ya. Tinggal atas berarti apa artinya? X plus 1 aja. Sama dengan A. Ini X kuadrat min 9 itu kan sebenarnya X min 3 dikali X plus 3 ya. Nah, kalau kita kalikan ini, artinya nanti X min 3-nya habis. X min 3 habis, tinggal apa? X plus 3. Berarti artinya A-nya kita kali dengan X plus 3. Ini maksudnya begini ya, kalau nanti kalian takutnya bingung, kita tulis gini maksudnya. X min 3 dikali X plus 3. Nanti kita coret X min 3-nya. Nah, tinggal gini maksudnya. Begitupun ini sama, X plus 3-nya berarti yang dicoret ini. Tinggal apa? X min 3. Berarti B dikali X min 3. Nah, untuk mencari A dan B, ini ada dua cara ya metodenya. Ada dua cara. Jadi nanti kalau ada yang lihat cara yang pertama itu adalah kalau di kiri A sama B-nya, nanti kita kalikan dulu. Setelah dikali, nanti dibuat ke dalam bentuk urutan X-nya, X pangkat yang paling terbesar sampai yang paling terkecil. Nah, tapi ada cara kedua yang lebih cepat. Untuk menghemat waktu, saya gunakan cara kedua ini. Oke? Nah, cara kedua ini adalah kita ambil dari faktornya. Faktornya yang mana? Artinya apa? Sebenarnya kita harus ngambil nilai X berapapun boleh ya. Cara kedua ini adalah mensubstitusikan X. Substitusi X. Artinya X berapapun sebenarnya boleh kita ambil. Kalau di sini saya sarankan nilai X-nya itu berasal dari faktornya. Karena faktornya tadi X min 3 dan X plus 3, kita bikin sama dengan 0, artinya nanti ketemunya X sama dengan 3. Nah, kita tulis di sini X sama dengan 3. Kita masukin. 3 tambah 1 ya. 4. Ini A dikali. 3 tambah 3. 6. Ini B dikali. Nah, ini pasti yang salah satunya 0. Menghilangkan 3 kurang 3. Berarti 4 sama dengan A dikali 6 jadi 6A. Ini 0 dikali B jadi 0. Hilang gitu ya. Ini 0. Berarti artinya kalau nyari A gimana? 6A sama dengan 4 ya. A-nya adalah 4 per 6. Jangan terbalik.
4/6 berarti sama aja 2/3. Ini kalau kita masukin X sama dengan 3. Bagaimana kalau X sama dengan, nah satu lagi, karena faktornya adalah 2, di sini ada sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Dimasukin ke sini berarti. Artinya bagaimana? Min 3, ini ke sini ya, min 3, ditambah 1 sama dengan, A-nya 2/3. Boleh dimasukin, boleh enggak ya? Nanti aja, nanti. A dikali, kita tulis dulu min 3 tambah 3, ditambah B dikali min 3 sama min 3. Nah, ini kan hasilnya 0. Dengan demikian, ini min 2 sama dengan, ini A kali 0, 0. Ini min 6B. Jadi, salah satu pasti hasilnya 0. Ini kita pindahin ke sini jadi 6B. Min 2-nya kita pindahin ke sini jadi 2. Berarti B sama dengan 2/6. Artinya nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 1/3. Nah, kita punya nilai B. Akhirnya kita dapetin nilai A sama B ini tadi. Baru B sih, sama A nih, 2/3. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke sini lagi. Jadi artinya, integral X plus 1 per X kuadrat min 9 dx itu sama dengan, nah ini berarti menjadi integral, tadi A. Saya tulis dulu, A per X min 3 dx ditambah B, integral B per X plus 3 dx. Kita masukin nilai A-nya tadi. Nilai A-nya adalah 2/3 per X min 3 dx ditambah integral B. B-nya di sini tadi apa? B-nya sepertiga ya. Sepertiga X plus 3 dx. Nah, ini 2/3. Masih ingat nggak tadi integral 1 per AX plus B adalah ln mutlak AX plus B dibagi A ya. Berarti ini 2/3-nya dipindahin ke depan sama aja gini. 2/3 ln mutlak dari X min 3 ditambah yang ini sepertiga ln mutlak X plus 3 plus C. Nah, ini hasil akhirnya, contohnya. Oke? Ada pertanyaan yang ini? Tidak? Oke, silakan di SS. Kalau tidak, nah sekarang kita lihat contoh yang ini. Sama ya dengan tadi ya. Oh, ini penjelasannya yang ada di PPT. Nah, ini yang saya bilang. Dia dengan cara satu. Cara satu berarti disamakan koefisien luas kiri dan luas kanan. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Nah, berarti artinya ini dikelompokin. Ini kita kalikan dulu. Ini kali ini dikali ini. Jadi, terus ini dikali ini, kali ini. Nanti dikelompokin AX ditambah BX. Jadi seperti ini. Ini min 3 tambah 3B. Samakan di ruas kanan. Nah, nanti jadi gini. A plus B sama dengan 1, min 3A plus 3B sama dengan 1. Kita cari A sama B dengan cara eliminasi. Berarti yang di atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Nah, ketemu B-nya adalah 2/3. Nah, ini A sama B-nya beda ya kasusnya dengan A sama B yang tadi. Soalnya dibalik kalau nggak salah. Yang pertama saya gunakan yang X min 3 dulu. Yang kedua baru X plus 3. Kalau ini dibalik X plus 3 dulu baru X min 3. Sama aja, yang penting pasangannya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Cuma kalau kalian lihat di sini, kalau kalian explore lebih dalam, bagian ini nanti lebih panjang dibanding sama tadi. Jadi lebih mudah yang tadi. Oke? Yang penting hasilnya sama. Ini faktor yang berulang. Bagaimana kalau dia faktor berulang? Misalnya ini AIX plus B1
pangkat P, nanti hasilnya seperti ini. Artinya ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2, sampai pangkat yang dimaksud. Misal, nanti ada gini ya, X min 5, pangkat 3. Nah, berarti nanti faktor yang pertama ada X min 5 aja. Faktor yang kedua ada, ini tetap B ya, X min 5 pangkat 2. Faktor yang ketiga ada X min 5 pangkat 3. Gini, jadi jangan sampai kalian nulisnya cuma ininya saja. Jadi bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, terus bagaimana caranya? Kita lihat, ini sama ya, A1, A2, AN, konstanta yang dicari. Sama halnya dengan ABC. Untuk faktor linear berulang, contohnya ini. Integral X per X kuadrat min 6X plus 9. Kita lihat di sini, kita faktorkan, kira-kira pemfaktorannya apa? X per X kuadrat min 6X plus 9 adalah X min 3 dikali X min 3 dx. Berarti integral X per X min 3 dikuadratin dx. Nah, ini yang kita harus jabarkan dengan cara tadi. Artinya bagaimana? X per X min 3 kuadrat dx. Dx-nya nggak usah kita tulis dulu deh sementara. Jadi gini, akan diubah menjadi seperti ini. Berarti artinya yang pertama ingat nggak yang tadi? X min 3 pangkat 1 dulu. A. Terus yang kedua ini B. X min 3 pangkat 2. Pangkat 2. Karena di sininya pangkat 2 mentok berarti sampai sini aja. Nah, kalau sudah, baru kita kalikan dengan tadi supaya X min 3-nya hilang, X min 3 kuadratnya. Artinya ini kalau dikali X min 3 kuadrat tinggal atasnya aja ya. Hasilnya apa? Berarti X sama dengan, kalau ini X min 3 kuadrat dikali dengan ini, maksudnya dibagi ya. Gini maksudnya. Arti ini pangkat 2. Artinya kan X min kuadrat dikali X min 3 kuadrat dikali X sama aja dengan X min 3 dikali X min 3. Nanti dicoret gini. Jadi A dikali X min 3 ditambah B dikali. Nah, yang bagian ini hilang. Berarti habis. Nah, tinggal seperti ini aja ya. Ini bisa kita cari nilai A sama B-nya dengan cara seperti tadi. Contoh, misalkan, ingat ya pemfaktorannya. Oh, di sini ada X min 3. X min 3 sama dengan 0. Berarti artinya X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3-nya ini kita masukkan ke dalam persamaannya. Sehingga ini berarti 3 sama dengan A dikali 3 kurang 3. Berarti 0 ya. Tambah B. Berarti ini 0. Nah, tinggal B doang. Jadi B-nya 3. Nah, kita dapat B-nya 3. Oke. Nah, selanjutnya kita bebas mau masukin X sama dengan berapa lagi. Soalnya sama aja pemaktorannya. Contoh, Pak, saya mau masukin X-nya sama dengan 0. Boleh? 0. Berarti sini 0 sama dengan A. A dikali 0 kurang 3. 0 kurang 3. Nah, cuman B-nya nanti masukin aja plus 3. Jadi ini hasilnya apa? Min 3A. Nah, ini nanti dipindahin salah satunya. Misalnya min 3A-nya dipindahin ke kiri. Berarti 3A sama dengan 3. Berarti artinya adalah 3 bagi 3, 1 ya. Nah, kita punya ini. A sama dengan 1. B sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu A sama B, ya udah. Bagian yang enak tuh seperti itu ya. Kalau udah ketemu A sama B. Maka ini akan menjadi A-nya jadi 1 per X min 3. B-nya itu adalah ini 3. 3 per X min 3 kuadrat. Nah, kita masukin ke sini. Artinya bagaimana? Berarti
Dengan demikian, yang integral ini bisa kita ubah menjadi gini ya. Integral 1 per X min 3 dx ditambah integral 3 per X min 3 pangkat 2 dx. Untuk yang ini bisa kita langsung integralin. Integralnya apa? Ln ya. Mutlak X min 3. Sebenarnya kan per 1 nih. Cuma nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Untuk yang ini gimana? Gunakan substitusi. Atau kalau mau cara langsung, boleh ya, saya bolehin. Cara langsung tuh maksudnya gini, masih ingat nggak? AX ditambah B pangkat N. dx. Ini dinaikin 1 pangkatnya. AX tambah B pangkat N tambah 1. Nah, di sini jadi 1 N plus 1. Jangan lupa di sininya nanti dibagi dengan A plus C. Ini berarti ya, sekarang kita integralkan ini dengan cara ini. Berarti kita naik dulu pangkatnya. 3 dikali X min 3 pangkat min 2. Min 2 dx. Berarti ini dengan catatan, berarti 3 dikali X min 3. Min 2 tambah 1 min 1 per, ini min 1 ya. Nanti dikali dengan turunan ini 1 plus C. Berarti hasilnya min 3. Ini min 3. Karena 3 dibagi min 1 ya. Dikali X min 3 pangkat min 1. Jadi 1 X min 3. Plus C. Nah, berarti ini hasil akhirnya adalah ln mutlak X min 3. Nah, ini min berarti 3 kali 1, 3 per X min 3 plus C. Nah, seperti itu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan di SS. Kita lanjutkan tipe berikutnya. Oh ya, ini hasil akhirnya ya. Ln mutlak X min 3 dikurang 3 per X min 3 plus C. Untuk berikutnya ini. Dia campuran antara faktor linier berbeda dan berulang. Ya. Untuk yang berlinier berbeda dan berulang, maka bisa kita lihat di sini. PX dibagi QX sama dengan A1X. Jadi intinya adalah nanti ada yang berulangnya, terus ada yang berbedanya, dicampur. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, contohnya ini. Kebetulan sudah difaktorkan. 1 per X plus 2 kuadrat dikali X min 1. Terus bagaimana caranya kita mengerjakan ini? Maka bisa kita uraikan menjadi seperti ini ya. 1 per X plus 2 kuadrat dikali X min 1. Kalian ubah dulu. Nah, ini karena ada pangkat 2. Maka kita bisa tulis A per X plus 2. Nah, seperti ini. Jadi masih ingat yang kalau dia berulang, harus kita buat berulangnya dari 1 pangkatnya sampai pangkat yang dimaksud. Misalnya kalau di sini 2, berarti sampai 2. Di sini B. Nah, berikutnya ini yang terakhir, ini X min 1. C, X min 1. Nanti kalau belum difaktorin seperti ini, harus difaktorkan dulu ya. Ini kebetulan soalnya lagi baik hati gitu ya. Jadi difaktorkan terlebih dahulu. Nah, ini kita kalikan dengan yang bawahnya tadi. Berarti artinya X plus 2 kuadrat dikali X min 1. Nah, coba dilihat dulu ya. Sebentar. Oke, jadi kita kalikan dengan X plus 2 kuadrat dikali X min 1. Otomatis ini hilang. Tinggal 1. Sama dengan A dikali. Nah, ini X plus 2. Ini kita bagi dengan ini. X plus 2-nya hilang 1. Berarti tinggal A dikali X plus 2 dikali X min 1. Yang bagian ini berarti plus B dikali X min 1. Nah, bagian yang ini, C. Ini X min 1-nya ada, tinggal X plus 2 kuadratnya. Ini kan coret. X plus 2 kuadrat. Oke. Nah, tadi yang saya bilang ya, menggunakan metode substitusi. Jangan diurutkan pangkatnya.
Maksud saya bisa juga, tapi nanti lebih lama. Bagaimana tadi ingat nggak? Harus pembuat nol dari faktor ya. Ini saya sebut pembuat nol dari faktor. Faktornya apa? Di sini ada X plus 2. Nah, berarti kita ambil X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2. Kita masukkan. X sama dengan min 2, 1 sama dengan A dikali. Nah, ini karena min 2 tambah 2, 0. Ini kita langsung musnahkan jadi 0 ya. Jadi, ini 0. Biar cepat. Ini B dikali min 2 min 1. Jadi min 3. B dikali min 3. Nah, ini min 2 tambah 2, 0. 0 kuadrat, 0. 0 kali C, 0. Jadi 0. Tinggal sisanya ini. Min 3B sama dengan 1. Atau kalau mau pindah ruas, bisa juga dengan, kalau misalnya ada yang bingung. Nah, ini min 3B, pindah ke sini jadi plus 3B. Sama dengan 1 pindah ke sini jadi min 1. Berarti B sama dengan min 1 per 3. Nah, udah dapat gini ya. Kalau udah, kita ambil pembuat 0 dari faktor yang lain. X plus 2 kuadrat, Pak, gimana? Ya, sama aja kalau berulang. Ini aja X min 1. Pokoknya kita ambil yang berbeda. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, ini kita masukin. Berarti ini 1 sama dengan A. Kita lihat ya, masukin ke sini berarti 1 kurang 1 jadi 0. Berarti ini bagian 0 nggak usah kita apa-apain. Tetap 0. Yang ini 1 kurang 1 juga 0. Yang ini 1 tambah 2, 3. 3 dikuadratin. 9. Jadi 9C sama dengan 1 ya. Artinya C-nya 1/9. Ya, kita sudah dapatkan nilai B dan nilai C. Tinggal nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, itu dilihat kalau ada yang berulang gini, mau nggak mau nilai X-nya harus kita dapetin, ya permisalan aja. Yang lain, X yang gampang. Contoh misalnya X sama dengan 0 ya. Sebenarnya mau min 1 juga boleh. Ini saya pilih yang 0 aja. Masukin ke sini, berarti tetap 1 sama dengan A dikali 0 tambah 2. 0 tambah 2 jadi 2. 0 kurang 1 jadi min 1. Ini B. B-nya tadi udah ada min 1/3 ya. Jadi kita tulisin. X min 1 berarti 0 min 1 jadi min 1. C. C-nya 1/9 yang ini. X plus 2 kuadrat. Artinya 0 tambah 2, 2. 2 kuadrat. Berarti ini jadi min 2A. Ini jadi plus 1/3. Ini plus 4/9. Sama dengan 1. Kita cari 2. Kita cari A-nya ya. Berarti 2A sama dengan 1/3. Ditambah 4/9. Nanti dikurang ini 1. Sehingga jadi 2A. 2A sama dengan, kita samakan penyebut semua, 9. Berarti 1/3 jadi 3/9 ditambah 4/9 dikurang 1, 1, 9/9. Dengan demikian 3 tambah 4, 7. 7 kurang 9, min 2. Min 2/9. Nah, jadi nilai A-nya adalah min 2/9 dibagi 2. Jadi 2-nya kita coret jadi min 1. Min 1/9. Nah, kita dapetin nilai A-nya. Kalau kalian gunakan cara 1 yang bukan pembuat nol faktor ini, itu cenderung lebih lama untuk mendapatkan A, B, C-nya. Nanti kalau mau dicoba silakan. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah, berarti kita berhasil mencari integralnya. Maksudnya mencari A, B, C-nya. Berarti ini hasilnya kita taruh di bawah aja ya. Sama dengan integral A. A-nya tadi ini, min 1/9. Min 1/9 X plus 2 ditambah B. B-nya ini min 1/3. Min 1/3 per X plus 2 dikuadratin. Terus C. C-nya 1/9. 1/9 per X min 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah gini, udah enak.
Tinggal apa? Tinggal kita integralin. Nah, bagian ini, min 1/9, ini sama aja len ya. Len mutlak X plus 2. Nah, kalau yang ini, 1/9, len mutlak X min 1. Untuk yang ini, X plus 2 pangkat 2. Masih ingat yang tadi yang saya bilang? Yang gunakan integral AX plus B pangkat N dx. Berarti ini AX plus B pangkat N plus 1 per N plus 1. Nah, ini jangan lupa dikali A gitu ya. Plus C. Kita tuliskan dulu ya. Untuk yang ini. Integral min 1/3. Kita lanjutkan. Jadi min 1/3. X plus 2 dikuadratkan. Itu akan menjadi min 1/3. Integral X plus 2 pangkat min 2 dx. Nah, ini berarti menjadi min 1/3. X plus 2 dipangkatin min 2 tambah 1, min 1 ya, per min 1. Dikali 1 per min 1. Maksudnya begini. Turunan dari X plus 2 adalah 1, berarti 1 gitu ya. Plus C. Berarti ini min 1/3 dikali ini, 1 min 1, sama dengan plus 1/3. X plus 2 dipangkatin min 1 sama aja 1 X plus 2. Plus C. Nah, artinya ini tuh hasilnya adalah ditambah 1 per, ini saya kalikan ya, 3 dikali X plus 2 ya. Jadi gini, 3 dalam kurung X plus 2. Oke. Plus C. Nah, itu hasil akhirnya. Sip. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Pokoknya kata kuncinya adalah lihat kalau linear seperti itu. Ini DSS dulu aja. Sudah belum? Ya, kalau sudah, kita lihat. Oke, jadi ini untuk ketentuan yang ketiga, campuran antara faktor linear berbeda dan berulang. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ini hasil akhirnya masih ada lanjutannya nih. Dia pakai A plus B plus C. Pembaktorannya sama dengan yang tadi. Eliminasinya tuh lebih panjang ya. Ketemu C-nya dulu di sini. C-nya 1/9. A-nya min 1/9 dimasukin ke salah satunya. B-nya min 1/3. Ketemu seperti ini. Nah, ini langsung dinaikin, langsung diintegralin, jadilah seperti ini. Oke? Sama ya? Ya, artinya berarti untuk yang integral fungsi rasional part 1 sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke video untuk part 2. Fungsi rasional yang keempat dan 5, serta lebih besar ya. Yang bagian derajat Px-nya pembilang lebih besar sama dengan derajat Qx. Oke, seperti itu ya. Demikian dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.